Amin. Silakan duduk saudaraku yang kasih Kristus. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 16, ayat 19 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan telah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap para penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, orang-orang ini mengacau kota kita ini. Mereka itu orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh diterima atau dituruti oleh kita, orang Roma. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyak pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Namun kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga pondasi-pondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Amin. Paulus dan Silas itu ada di Filipi, di kota Filipi. Dia sedang memberitakan Injil, melayani. Lalu di tempat itu ada orang yang kerasukan setan, lalu dia sembuhkan. Ternyata di kota Filipi itu mereka percaya kepada dukun, bukan percaya kepada Tuhan tentang banyak hal. Tentang rezeki, tentang kesembuhan, tentang jodoh, tentang apapun. Lalu para dukun itu pekerjaannya itu menjadi sumber hidup. Lalu ketika Paulus menyembuhkan perempuan yang kena kerasukan setan itu, maka terganggulah para dukun itu. Sebab kalau udah sembuh, tidak ada lagi mata pencarian kita. Lalu mereka marah dengan cerita bahwa Paulus diadukan melakukan sesuatu kesalahan. Lalu dimasukkan ke penjara. Untuk itu saudaraku, dari apa yang kita baca ini bahwa temanya menangkan keluargaku, keluarga kita untuk Tuhan. Keselamatan seseorang dapat menjadi pintu bagi keselamatan keluargaku
seperti kepala penjara itu. Satu orang percaya, kepala penjara itu percaya, maka istri, anak, dan seisi rumahnya menjadi percaya kepada Tuhan. Ada tiga pokok bahasan yang kita lihat di sini, bahwa yang pertama, keselamatan bisa dimulai dari kejadian yang tak terduga atau terduga. Dari suatu peristiwa, keselamatan itu bisa terjadi bagiku dan bagi orang lain. Peristiwa itu bisa, kejadian itu bisa menyenangkan dan bisa tidak menyenangkan. Bisa penderitaan dan bisa juga kesukaan. Dari apa yang kita baca ini, bahwa Paulus dan Silas menderita karena memberitakan Injil. Kita baca tadi bahwa dia disesah, dibuka bajunya, dipukul. Artinya bahwa penderitaan Paulus itu, penderitaannya itu bukan pasif, aktif, sedang dialami penderitaan. Dan penderitaan itu bukan karena kesalahan, kekurangan, tetapi karena pemberitaan Injil. Ternyata bahwa di dalam kita melayani, dalam beribadah, dalam berbuat baik, ada kalanya ada ujian, tantangan. Berbuat baik itu belum tentu itu baik bagi orang lain. Contoh, kita memberikan sembako karena orang itu sangat membutuhkan. Orang bisa berpikir negatif, oh ini tujuannya mengkristenisasikan, padahal tidak ada dalam konsep atau dalam keinginan. Kita hanya adalah belas kasihan, rasa kemanusiaan itu besar, lalu kita memberikan. Perbuatan baik itu bisa dinilai orang tidak baik. Paulus dan Silas itu sedang melakukan kebaikan, sedang melakukan kehendak Tuhan, sedang melakukan pemberitaan Injil itu. Lalu dia ditangkap dan dianiaya. Dalam apa yang Paulus dan Silas menderita, sedang menderita. Sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami tekanan, menderita, fisiknya dipukul. Kalau dia disiksa, dimasukkan dalam penjara, ternyata itu juga bisa menderita, berbicara mengenai konsumsi makanan, minuman, sangat terbatas. Atau jangan-jangan dia tidak dikasih makan pada saat itu. Menderita dari secara sosial, bahwa dianggap dia adalah orang-orang yang melakukan kesalahan. Dia katakan bahwa dia orang Yahudi, mengajarkan adat istiadat yang bertentangan dengan kita di tempat ini. Jadi penderitaan Rasul Paulus dan Silas itu banyak. Mungkin lewat makanan, kebebasan juga, terintimidasi, haknya juga. Tetapi apa yang terjadi? Kesulitan, penderitaan yang sedang dialami, dia tidak berhenti dalam bertumbuhan iman. Penderitaan yang sedang terjadi dan dialami, yang sulit itu tidak menghalangi dia untuk berbuat baik kepada orang. Kesulitan, penderitaan yang dialami, dia tidak membuat dia berhenti menjadi pelaku firman, memberitakan Injil. Kesulitan dan penderitaan itu tidak mampu mengerem, menghambat, menghalangi dia memuji, memuliakan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Kristus, keadaan kita yang sedang kita alami, jangan membuat itu kita berhenti dalam beribadah. Kesulitan, tantangan, ujian kita alami, jangan membuat kita berhenti dalam pelayanan. Jangan membuat itu kita menjadi berhenti untuk mengasihi orang lain. Dalam penderitaan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Paulus dan Silas dalam penderitaan itu, dalam tekanan, tangan terrantai, kakinya dipasung, dia tidak berhenti untuk setia kepada Tuhan.
Kiranya jemaat Tuhan semakin bertambah kesetiaanmu kepada Tuhan. Tentang apapun yang kita alami. Suka dan duka, kesulitan, tetap membuat kita maju terus untuk setia dalam Tuhan. Apa yang kau alami? Bisakah apa yang kita alami itu membuat kita makin bertumbuh kepada Tuhan? Bisakah membangun persekutuan kita kepada itu lebih baik? Atau sebaliknya, Tuhan memakai penderitaan, kesulitan untuk menyentuh hati orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghadapi kesulitan itu. Orang bisa terbangun imannya ketika kita menghadapi tantangan kesulitan. Dengan kita menunjukkan identitas, kesetiaan, ketaatan iman kita kepada Tuhan. Oh, orang itu banyak persoalan, banyak kesulitan. Tapi dia teguh ya, dia kuat, dia sabar. Ketika kita menghadapi, cara kita menghadapi persoalan itu. Ternyata itu menjadi pintu untuk orang bertobat. Karena melihat sesuatu yang baik terpancar dalam hidup ketika kita menghadapi kesulitan itu. Ternyata Tuhan bisa memakai kesulitan kita untuk menyentuh hati orang untuk percaya kepada Tuhan. Atau sebaliknya, engkau menghadapi kesulitan, tantangan justru menjadi duka bagi orang. Justru membuka atau membuat hati orang tertutup. Kok begitu ya? Orang berkata bahwa kok begitu ya? Orang Kristen menghadapi persoalan, tak kuduga, tak kusangka. Seharusnya dia akan berdoa, seharusnya dia akan, artinya bahwa kesulitan yang kita alami, jadikan itu untuk menyentuh hati orang. Untuk dia bertobat dan percaya kepada Tuhan. Simpati tentang kita menghadapi persoalan kesulitan yang kita alami. Artinya bahwa penderitaan itu bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Jangan lihat penderitaan itu sebagai akhir. Amin. Jangan kita berkata, habislah sudah. Habislah sudah. Hancurlah sudah harapanku. Tapi kita berkata bahwa penderitaan itu bukan sebagai akhir. Tapi Tuhan bisa pakai itu untuk menjangkau kemenangan. Kesulitan itu bisa menjangkau apa? Banyak hal yang baik yang kita dapatkan. Kesulitan yang dialami oleh Paulus dan Silas itu, Tuhan pakai menjangkau kepala penjara untuk percaya kepada Tuhan. Kiranya penderitaan, kesulitan yang kita alami, kita berkata hari ini bukan akhir. Pasti ada rencana Tuhan yang besar. Jangan lihat saya, lihat kiri kananmu dulu. Wajahnya sama Anda dengan kemarin. Ibu-ibu, pagi-pagi, lihat wajah suamimu. Lihat, Idi masih sama dengan kemarin. Kelakuannya belum berubah. Kesetiaan di masa sulit bisa menjadi kesaksian. Setiakah engkau kepada Tuhan ketika engkau dalam kekurangan? Mari kita bangun kesetiaan di tengah-tengah kekurangan hidup. Kekurangan materi, kekurangan keuangan, kekurangan kesehatan. Tapi mari kita bangun kesetiaan kita dan kita berkata, di tengah-tengah kesulitan pergumulan keuanganku, pergumulan pekerjaan, pergumulan rumah tanggaku, aku akan semakin setia kepada Tuhan. Setia beribadah, setia melayani, setia berbuat baik, setia mengasihi orang lain. Dalam Roma 8 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Bagi ketika aku dalam kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, rumah tangga, tidak ada kebaikan Tuhan dalamnya ketika aku jauh dari Tuhan. Rasul Paulus dan Silas itu ketika dia terbelenggu kakinya, terrantai tangannya, dipukul, disiksa, penderitaan itu dipakai Tuhan sesuatu yang besar untuk menjangkau orang karena dia setia taat kepada Tuhan. Kuncinya bahwa di tengah-tengah kesulitan apapun, mari bangun mesbah yang benar kita dengan Tuhan. Hubungan kita harus baik, pastikan hubungan kita dengan Tuhan baik. Tidak ada celah si iblis membuat kita jauh daripada Tuhan. Maka kebaikan Tuhan ada di tengah-tengah kesulitan. Sehingga dikatakan bahwa ketika kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya, yang setia berdoa, yang setia beribadah. Lalu Pak Gembala berkatakan bahwa ayo doa, para pelayan doa, sampai kering tenggorokanku doa. Doa itu membuat kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Karena dalam kita semakin banyak berbicara, berdialog kepada Tuhan, semakin tercurah kasihnya kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita, seumpama kita sedang terjatuh, lalu kita minta tolong kepada orang, bagaimana supaya orang itu berbalik dan datang menolong kita. Tuhan tolong aku, Pak tolong aku. Gak mungkin kita sedang marah-marah. Pak tolong aku. Enggak. Ada suatu kelembutan, ada suatu ketulusan, kerendahan hati. Bagaimana supaya Bapak itu berbalik dan menolong kita. Ada kelembutan, ada kerendahan hati. Maka orang itu berbalik, timbullah belas kasihannya. Lalu dia datang menjumpa kita, diulurkan tangannya. Lebih daripada itu, bagaimana supaya Tuhan berbalik dan datang kepada kita ketika dalam kesulitan itu. Berserulah sebanyak-banyak kelembutan hatimu, kerendahan hatimu. Supaya Tuhan yang tadinya meninggalkan kita, dia berbalik. Menolong aku dalam kesulitan itu. Mari kita berpikir bagaimana supaya Tuhan itu berbalik dan datang kepadaku. Jangan kita Tuhan meninggalkan kita ketika kita menghadapi persoalan. Tuhan, dia tinggalkan kita. Tapi Tuhan akan datang menjumpai aku kembali. Sedang aku terjatuh, sedang aku teraniaya, sedang aku terintimidasi. Doaku belum dijawab, aku berlutut. Semakin banyak kita berlutut, semakin besar belas kasihannya datang kepada kita. Untuk itu himbauan gembala. Perbanyak dialogmu, doamu, mesbahmu, ibadahmu. Membuat itu Tuhan semakin besar belas kasihannya. Sehingga dia akan berkata dan datang kepada kita. Nah, bangkit. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ketika kita sujud, berseru dan datang kepadanya. Kasihilah Tuhan ketika engkau suka dan duka. Kesaksian yang kedua, kesaksian hidup membawa iman orang lain. Dalam penjara mereka berdoa dan bernyanyi. Warna hidupmu sehari-hari, kesaksian hidup kita sehari-hari lewat perbuatan perkataan. Adakah itu juga membuat Tuhan simpati akan keadaan kita? Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup, adakah Tuhan melihat dan menaruh belas kasihannya kepada kita?
ketika Paulus dan Silas di penjara itu. Dalam penjara berarti sedang ada dalam penderitaan. Paulus dan Silas sedang menderita. Di penjara, menderita. Dipasung, dirantai. Di tempat yang paling gelap, ujung. Berkurang segala kebebasannya. Tapi Tuhan bisa datang kepadanya. Amin. Tuhan bisa menjumpai dia. Dimanapun kita, ketika aku berseru kepadanya, dia bisa mendengar dan melihat dan mendatangi kita. Jangan kita kira hanya di gereja ada Tuhan. Di penjara juga ada Tuhan. Ketika orang yang ada di gereja itu, ketika orang yang di penjara itu berseru, memanggil Tuhan, maka Tuhan mendengar dan mendatangi dan melakukan hal yang besar. Jangan kita di gereja, Tuhan tidak datang kepada kita. Salah besar. Jadi kita harus masuk penjara dulu kalau begitu. Saudara kalau kasih Tuhan, dalam penjara mereka berdoa. Kata penjara, penderitaan. Dia bisa berdoa, bisa menyanyi, bisa memuji Tuhan, bisa menikmati hadirat Tuhan. Sesungguhnya semakin besarlah cintamu kepada Tuhan dari tentang keadaanmu yang sekarang. Dari berkat yang kau terima, kesehatan yang ada padamu, kecantikanmu, kegantenganmu, keberadaanmu, seharusnya semakin banyak kita berseru kepada Tuhan. Di tengah yang kita alami sekarang ini, seharusnya Tuhan semakin dekat kepada kita. Dan jemaat GBK belakang kiranya Tuhan semakin dekat untuk membawa kemenangan sesuatu dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita sekalian berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, beribadah. Lakukan dengan hati yang benar-benar cinta Tuhan. Dia datang. Amin. Pastikan Tuhan datang dalam ibadahmu. Pastikan Tuhan berkarya melakukan sesuatu dalam mesbahmu. Engkau ibadah, engkau memuji, tapi Tuhan tidak datang. Ngeri. Sayang. Istrimu sudah nyetrika bajumu, nyuci bajumu, engkau beribadah, tapi tidak menikmati hadirat Tuhan, Tuhan tidak hadir, sia-sia. Sayang. Seharusnya kita harus merebut hati Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan datang? Tuhan, engkau datang, tolong aku Tuhan. Upayakan terus dan tidak berhenti. Sampai dia berbalik dan datang kepadamu. Tuhan menjawab dengan gempa bumi. Pujian, doa, mesbah yang dilakukan Paulus dengan hati sungguh-sungguh. Dipenuhi hadirat Tuhan. Ada Tuhan di sana. Sehingga kuasanya melakukan sesuatu yang besar. Peristiwa yang tak terduga itu. Terjadi gempa. Artinya bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semakin dekatkanlah kita, semakin dekatkan dirimu kepada Tuhan. Lewat mesbah, lewat doa, lewat ibadahmu kepada Tuhan. Dia melakukan hal yang besar. Dan kita memohon itu kepada Tuhan. Tuhan, lakukan yang besar. Dalam hidup, dalam rumah tanggaku. Dalam usaha, dalam pekerjaanku. Tuhan hadir. Terjadi gempa. Peristiwa terjadi gempa membuat semua sel-sel penjara itu terbuka. Rantai di tangannya terbuka. Pasungnya terbuka. Mukjizat.
ternyata bahwa ketika pujianku, ibadahku, mesbahku dari hati yang tulus, pintu sorga terbuka, rahmatnya turun. Semakin perbesar kecintaanmu dalam ibadah dengan hati yang tulus, engkau akan menikmati kasih sayangnya Tuhan. Tuhan menjawab dengan gempa bumi. Hal yang terjadi yang luar biasa tak terduga. Rantainya terbuka, pasungnya terbuka. Saudaraku, apa yang dilakukan Rasul Paulus dan Silas? Dia tidak kabur. Sikap perbuatan, sikap menghadapi kesulitan yang dilakukan oleh Silas dan Paulus itu menyentuh kepala penjara, menyentuh hati kepala penjara itu. Berarti orang-orang yang selalu bersekutu ketika menghadapi kesulitan, tantangan, dia tetap memiliki sikap rendah hati dan tulus dan tetap mengasihi orang lain dan tidak memiliki hati dendam. Bisa enggak Paulus memiliki dendam? Marah? Bisa. Kepala penjara engkau pasukan aku ke sana. Engkau tidak baik. Dan dia bisa berkata, sebab dikatakan semua sesel penjara lepas, tangan mereka yang terbelenggu terlepas, bisa berkata Paulus, semua yang ada di ruangan ini, serbu. Orang yang cinta Tuhan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi sikapnya membuat kepala penjara itu jadi simpati. Menyentuh hati kepala penjara. Saudaraku, sehingga Paulus itu memiliki iman yang konsisten, tidak berubah-ubah. Di tengah tekanan, dia tidak berubah-ubah. Kalau ada uang, haleluya. Kalau ada persoalan, nggak datang ibadah. Gue lagi kesal, gue lagi ngemut, gue ada persoalan, dan lain sebagainya. Kenapa nggak datang ibadah? Pesta. Kenapa nggak datang ibadah? Reason. Kenapa nggak datang ibadah? Banyak utang. Kenapa nggak datang ibadah? Sakit tetangga. Kenapa nggak datang ibadah? Arisan. Macam-macam. Boleh saja. Apapun itu boleh saja. Tapi bukankah kita untuk lebih mengalami sentuhan kasih Tuhan dalam hidup? Berarti kita harus lebih dekat lagi kepadanya. Saudaraku, iman yang konsisten, yang tidak berubah-ubah. Dikala senang, dikala susah, dikala sakit, tetap terbangun iman percaya itu kepada Tuhan. Amin. Konsisten. Sehingga kita berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali ibadah tetap beribadah. Sekali melayani tetap melayani. Tidak berubah-ubah. Apapun keadaan kondisi. Paulus itu, dia konsisten. Bahkan dia semakin taat, semakin berseru. Di tengah malam orang sedang tidur, dia berdoa. Kesulitan, aniaya, intimidasi tidak bisa merobohkan tembok iman percayanya kepada Tuhan. Untuk itu saudara dalam kasih Kristus, keluarga, kesulitan yang dialami oleh Paulus, terus dia semakin setia dan taat kepada Tuhan. Dan kesetiaan itu, iman yang tidak berubah-ubah itu, menjadi suatu kesaksian yang kuat. Ketika aku dalam kesulitan, aku seperti naik tangga, aku semakin setia, aku tekun. Maka suatu saat orang berkata, saya tahu dia dulu siapa. Dia dulu penjual cendol, dia dulu dia susah. Saya tahu dulu dia pedagang asongan, tetapi dia sekarang luar biasa. Perjalanan hidup terekam dalam memori tetangga. Orang itu kuat dalam iman, orang itu setia. Sekali lagi, peristiwa atau kejadian yang kita alami terekam dalam memori tetangga. Dan mereka berkata, saya tahu dulu dia susah. Tapi sekarang dia luar biasa. Karena dia cinta kepada Tuhannya. Kesaksian kita
menyentuh hati orang itu. Tapi kalau orang berkata, saya tahu dulu dia sukses, saya tahu dulu dia susah, tapi dia nggak pernah cinta Tuhan. Dia nggak datang beribadah, dia jarang beribadah. Hal yang tidak baik terekam dalam memori orang. Maka hidup tidak menjadi kesaksi. Kiranya kita akan mengalami yang lebih baik dalam hidup. Sudah dalam kasih Kristus. Untuk itu, peristiwa yang dialami kepala penjara itu, dia berkata begini, apa yang harus aku lakukan? Tersentuh hatinya lewat peristiwa bahwa Paulus dan Silas tidak marah, tidak dendam, dia tidak kabur, tetapi dia berkata, jangan sakiti dirimu dengan pedang itu. Lalu kepala penjara berkata, apa yang harus aku perbuat supaya selamat? Perhatikan, tidak pernah berhenti. Orang yang cinta Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, dia tetap memberikan semangat kepada orang. Dia tetap memotivasi orang. Dia tetap memberitakan Injil. Apa yang harus aku perbuat? Engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka seisi rumahmu juga akan diselamatkan. Artinya bahwa mari kita sekalian tidak pernah berhenti menjadi saksi bagi orang lain. Lewat perkataan, lewat perbuatan. Amin. Sehingga kepala penjara itu berkata, apa yang harus aku perbuat? Lalu jawab Paulus, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Maka apa yang terjadi? Kepala penjara, hari malam itu juga, percaya kepada Yesus dan anak dan istrinya dan seisi rumahnya dibaptis menjadi percaya kepada Tuhan. Artinya, saudaraku, peristiwa yang tak terduga yang kita alami suka dan duka itu bisa membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Atau sebaliknya, suka dan duka yang kita alami, orang bisa jauh dari Tuhan karena sikap hidup. Cara dudukmu, gelisah sedikit ke kanan, bisa mempengaruhi konsentrasi gembala untuk berkhotbah. Cara pandangmu, duduk ke bawah terus, bisa mempengaruhi konsentrasi yang di sebelah kiri kanan. Jadi, apa dong? Seluruh sikap hidup harus membangun kiri kanan kita. Benar enggak? Kalau saya gembala berpakaian merah, ungu, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa, saya punya. Atau saya pakai bendera apa warna putih merah, bisa. Tapi kan pakaianku membuat yang lain jadi gelisah. Benar? Bisa jadi gelisah enggak? Pakaianku bisa membuat orang senang, pakaianku juga bisa membuat orang gelisah. Ini pendeta, kayaknya baru dari mana nih? Jangan-jangan baru berantem sama bini. Berarti gerak hidup kita, cara kita merespon, cara kita menikmati, bisa mempengaruhi orang lain. Apakah itu untuk baik atau tidak? Bertobat kita kalau orang tidak menjadi terbangun iman. Sehingga di dalam Yosua 24, ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yosua berkata, hei, kemana engkau beribadah? Tapi saya dan seisi rumahku, anak dan istriku, beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari kita terus menerus mendoakan anggota keluarga kita supaya berkata bahwa saya seisi rumahku beribadah kepada Tuhan.
Sehingga dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan begini. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalannya itu. Kita didik anak kita saja masih kadang salah. Berarti terus menerus kita harus didik supaya hari tuanya, hari masa akan datang itu, dia tetap ada dalam kasih Tuhan. Berarti kita harus aktif menjadi saksi, menjadi alat, menjadi pendidik bagi anak-anak kita. Supaya apa? Seisi rumah kita percaya kepada Tuhan. Ada suatu kerinduan yang besar dalam hidup. Bagaimana supaya istri dan anakku percaya kepada Tuhan. Doakan anggota keluarga kita, rutin. Amin. Kita punya pergumulan masing-masing dalam keluarga kita. Tetapi jangan pernah kita berhenti untuk berdoa untuk itu. Tunjukkan teladan iman kepada anak, kepada orang tua di isi rumah kita. Bangun mesbah keluarga kita. Untuk membuat mereka simpati dan membuka hatinya datang kepada Tuhan. Dalam semuanya, jangan menyerah. Amin. Kadang kita menyerah ya. Kita sudah khotbahin, kita saksikan, kita sudah ajak. Noleh juga kagak. Sekali dua kali. Masih noleh juga enggak. Tapi jangan menyerah. Amin. Sama dengan gembala. Emang gembala nyerah untuk ngajak Bapak Ibu untuk doa? Kan enggak kan? Walaupun Bapak nggak dengar, walaupun nggak mau, walaupun dikala Pak Gembala WA langsung hapus. Tapi saya nggak berhenti, saya tidak nyerah. Terus, ibadah doa dong. Terus, aku nggak nyerah ya. Benar enggak? Walaupun engkau kadang-kadang nggak mau dengar, tapi nggak apa-apa, aku nggak nyerah. Terus, selagi masih ada telinga, terus selagi masih ada mata, terus saya ajak untuk berdoa. Banyak berdoa. Amin. Begitu para pelayan, perbanyak doamu, datang doa. Jumat datang doa. Ya, capek. Iya, nanti pada saat hari tertentu nanti kau gak capek. Benar, ada waktunya capek. Ipar saya gak capek lagi dia, udah pergi. Nanti ada waktunya gak capek Bu Gembala ya. Ya, jadi jangan bilang capek. Ngantuk. Jangan. Para pelayan mau datang ibadah 2 Jumat? Doa itu membuat Tuhan itu akan lebih simpati kepadamu. Keselamatan adalah anugerah Tuhan yang harus dibagikan. Amin. Terutama kepada keluarga kita. Jadilah terang bagi keluarga kita seperti Paulus dan Silas itu. Tuhan bisa pakai hidup kita untuk menyelamatkan anggota keluarga kita. Sehingga percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Amin.